Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu analisis manajemen risiko pipa bawah laut Panajam Balikpapan menggunakan metode Hazard Identification Risk Assessment atau HIRA. Anggota kelompok kami yaitu ada Sedita Nabila Putri, Airini Priscilla Pitauli, dan saya sendiri Ira Fazira. Kemudian ada introduction. Minyak bumi merupakan sumber energi utama dunia karena hampir setiap aktivitas manusia di zaman sekarang ini secara tidak langsung membutuhkan minyak bumi. Industri minyak mencakup sejumlah kegiatan termasuk eksplorasi migas di wilayah lepas pantai. Industri migas lepas pantai membutuhkan metode pengangkutan cairan yang efisien dan aman. Pipa bawah laut atau yang biasa dikenal dengan pipa lepas pantai adalah metode transportasi cairan yang efisien dan aman. Dalam penggunaannya, jaringan pipa lepas pantai tidak terlepas dari resiko kegagalan yang akan terjadi. Dengan kondisi ini, sejumlah masalah dapat terjadi, terutama kebocoran minyak karena kurangnya pengawasan jaringan pipa bawah laut. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor di balik kebocoran minyak yang terjadi di Teluk Balikpapan pada tanggal 31 Maret 2019, di mana kecelakaan tersebut mengubah kondisi lingkungan di sekitar kawasan Teluk Balikpapan. Akibatnya, kejadian ini muncul berbagai jenis permasalahan lingkungan, mulai dari pencemaran laut hingga pencemaran daratan. Pencemaran laut merupakan salah satu fenomena yang merugikan paling umum terjadi di perairan Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan manajemen dan pengendalian risiko yang tepat untuk jaringan pipa bawah laut. Perlakuan dan pengelolaan khusus untuk sistem perpipaan ini salah satunya dengan melakukan analisis resiko jaringan permukaan yang mana harapan akan keselamatan safety dan kendalian reliability dapat ditingkatkan. Kemudian ada problem identification. Identifikasi masalah dilakukan dengan menggunakan analisis YY diagram. Analisis ini berguna untuk mencari tahu akar permasalahan dengan cara melakukan pemikiran yang mendalam mengenai suatu masalah. Analisis ini dilakukan dengan mempertanyakan apa yang menjadi penyebab suatu permasalahan hingga penemuan akarnya. Analisis ini kemudian dituangkan dalam bentuk diagram sehingga menjadi YY diagram. Penelitian ini membahas mengenai jalur pipa lepas pantai yang dibuat untuk mendistribusikan minyak eksplorasi melalui jalur darat sejak tidak cukup. Hal ini dikarenakan kebutuhan manusia terhadap minyak bumi sangat banyak. Dengan demikian, ditemukan penyebab sebenarnya dari pembuatan jalur pipa lepas pantai. Diagram ini dapat dilihat di sebagai berikut. Kemudian, untuk distribusi minyak jalur pipa lepas pantai, tidak terlepas dari kemungkinan terjadinya kegagalan. Contohnya seperti yang terjadi pada kebocoran pipa lepas pantai di Panajam Balikpapan. Kebocoran ini terjadi karena risiko yang ada pada distribusi minyak jalur lepas pantai yang terjadi. Risiko kebocoran ini memiliki dua faktor yang terbagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari pengaruh umur, korosi, dan ketebalan pipa distribusi. Faktor eksternal disebabkan oleh kondisi lingkungan sekitar pipa lepas pantai. Next. Selanjutnya adalah metodologi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan manuskrip ini menggunakan beberapa tools seperti YY diagram yang digunakan untuk mencari tahu apa yang menyebabkan kegagalan distribusi minyak menggunakan jalur pipa bawah laut. Dari penyebab yang ada, timbul resiko. Lalu identifikasi resiko, bahaya, dan penyebab merujuk pada penelitian dari karya tulis yang berjudul Manajemen Risiko Pipa Bawah Laut dalam bentuk safety case dokumen yang disusun oleh Jonathan Arment. Selanjutnya pada penelitian kami ini dilakukan analisis manajemen risiko menggunakan metode Hazard Identification Risk Assessment atau HIRA untuk mencari risiko atau bahaya yang memiliki keparahan dan kemungkinan terjadi dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Nah, dalam penelitian ini langkah-langkah dalam identifikasi HIRA-nya ini pertama adalah kita mengidentifikasi apa saja sumber bahayanya. Kemudian
kami melihat bagaimana urutan dari yang paling tinggi sampai yang rendah berdasarkan analisis resikonya yang terdiri dari keparahan dan kemungkinan. Selanjutnya, kami mencari tahu bagaimana pengendalian yang baik terhadap sumber-sumber dari bahaya yang ada. Setelah itu, kami menarik kesimpulan dan saran. Selanjutnya, result dan discussion. Selanjutnya, dari sini kami melakukan penelusuran mengenai matriks risiko yang terpercaya. Kemudian kami mendapat dari PT Media Tama, di mana matriks risiko ini disusun berdasarkan standar AS/NZS 4360. Di sini terlihat bahwa ada secara di bagian kiri itu ada kemungkinan atau frekuensi atau likelihood-nya. Nah, di bagian kanan atau di kolom ini terlihat bagaimana keparahannya dari yang paling signifikan sampai yang paling ekstrim. Di sini dapat kita lihat dalam sel-selnya ada L, M, H, dan E yang nanti akan dijelaskan. Di sini ada 1x1, itu artinya kita melihat bahwa di baris 1, yaitu dengan kemungkinan atau frekuensi jarang atau rare, kemudian kita melihat dari sisi kolomnya, yaitu sisi konsekuensi atau keparahan, yaitu 1 itu artinya tidak signifikan. Lalu di yang kedua, kita melihat sebelahnya itu ada 1x2, berarti dia itu kemungkinan terjadinya jarang, tetapi keparahannya minor. Begitu seterusnya sampai pada E atau ekstrim 5x5 yang artinya dia hampir mungkin selalu terjadi dengan konsekuensi atau dampak yang nantinya dihasilkan akan menjadi sangat ekstrim. Selanjutnya, kemudian matriks dari skor di sini kita dapat dengan melakukan pemberian skor dilakukan dengan mengalihkan indeks dari baris dan kolom yang tadi sudah dijelaskan yang ada di matriks risiko. Nah, kemudian hasil perkaliannya dapat kita lihat pada gambar berikut. Untuk keterangan tingkat risiko dan tindakan yang direkomendasikannya adalah extreme high risk atau E, dinamakan dengan E, itu artinya sangat berisiko, di mana pengendaliannya ini akan sangat dibutuhkan tindakan secepatnya. Sedangkan untuk high risk yang H, itu artinya risikonya tinggi, di mana dibutuhkan tindakan yang secepatnya, tapi mungkin tidak se-urgent yang E. Lalu kemudian ada medium risk atau M, di mana tingkat risiko keparahannya di sini sedang. Lalu pengendaliannya ini, di mana pengendalian ini tanggung jawab manajemen harus spesifik sesuai dengan sumber dari bahayanya. Lalu yang L itu low risk atau risiko rendah, di mana untuk pengendaliannya dapat ditangani dengan prosedur secara rutin, di mana tidak harus se-urgent yang M, H, dan E. Jadi low risk di sini artinya dia tidak terlalu parah dampak yang ditimbulkannya. Selanjutnya, berikut adalah hasil yang kami dapat berdasarkan metode HIRA, di mana di sini ada sumber dari bahayanya, lalu ada deviasinya, lalu ada penyebabnya, lalu ada akibat yang ditimbulkan dari sumber hazardnya, lalu L di sini ada likelihood atau kemungkinan terjadinya, C di sini adalah severity atau tingkat keparahannya, lalu skala di sini adalah hasil kalinya dari L dikali C, lalu kami tarik kesimpulan di risk level berdasarkan yang sudah dijelaskan sebelumnya bagaimana caranya. Lalu kami mencari bagaimana cara mengendalikan atau cara menanggulangi sumber hazardnya atau sumber bahayanya. Selanjutnya, pembahasan. Di sini ada kemungkinan, lalu kami mengurutkan bagaimana peringkatnya berdasarkan dari nilai yang sudah didapat sebelumnya, yang akan dijelaskan oleh Sigita. Baiklah, di sini berdasarkan tabel pemeringkatan sumber daya berdasarkan aspek-aspeknya didapatkan bahwa sumber bahaya yang paling mungkin terjadi adalah korosi eksternal, cacat konstruksi pipa, kemudian dilanjutkan dengan korosi eksternal, fatik aktivitas maritim, dan terakhir adalah kesalahan operasi.
Sumber daya yang dapat mengakibatkan dampak paling parah adalah korosi eksternal, kemudian dilanjutkan dengan korosi eksternal, fatik, cacat konstruksi pipa, kesalahan operasi, dan terakhir adalah aktivitas maritim. Aspek kemungkinan atau peluang yang terjadi dan keparahan dikombinasikan dengan dikalikan sehingga menghasilkan skala. Sumber daya yang memiliki skala paling tinggi adalah korosi eksternal dan internal. Kemudian dilanjutkan dengan fatik, cacat konstruksi pipa, kesalahan operasi, dan yang terakhir adalah aktivitas maritim. Kemudian nilai skala yang dimiliki oleh sumber daya dikategorikan level risk-nya. Kemudian untuk kesimpulan, berdasarkan analisis kira yang telah dilakukan, sumber bahaya yang terdapat pada distribusi minyak jalur lepas pantai adalah korosi internal, korosi eksternal, cacat konstruksi pipa, fatik, aktivitas maritim, dan kesalahan operasi. Urutan sumber daya memiliki level resiko dari yang paling tinggi ke paling rendah adalah korosi internal, korosi eksternal, fatik, cacat konstruksi pipa, kesalahan operasi, lalu aktivitas maritim. Lalu pengendalian yang bisa dilakukan yaitu dengan melakukan inspeksi atau pengecekan sesuai jadwal secara rutin. Untuk saran dari kelompok kami yaitu pertama melakukan manajemen risiko menggunakan metode yang berbeda untuk mendapatkan hasil yang lebih merinci. Yang kedua, meningkatkan manajemen risiko menggunakan metode yang dapat diaplikasikan dengan keadaan secara realita untuk mengetahui perbandingan manajemen risiko yang dilakukan pada risiko yang lebih dominan. Yang terakhir adalah safety system management yang dapat ditingkatkan dengan melihat mekanisme manajemen keselamatan secara langsung sehingga mendapatkan hasil yang terperinci mengenai kejadian yang terjadi di lapangan. Gambar ini menunjukkan kebocoran pipa yang terjadi di bawah laut di daerah Penajam Balikpapan. Berikut adalah referensi dari kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok 10 HSSE. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.